Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fikita Nihala, NIM 01 2019 0416, kelas L semester 5, mata kuliah strategi pembelajaran. Di sini saya akan membuat video mengajar tentang strategi penyampaian, pengelolaan, dan bertanya. Yang bagian A, strategi penyampaian. Strategi penyampaian merupakan salah satu bagian dari strategi pembelajaran, tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menyampaikan pesan-pesan pembelajaran kepada pelajar. Strategi penyampaian isi pembelajaran adalah siasat guru untuk memilih, menetapkan, menerapkan media pembelajaran, interaksi pembelajaran dengan media, dan struktur belajar dalam penyampaian materi. Langkah-langkah strategi penyampaian adalah: yang pertama, strategi penyampaian simultas; yang kedua, strategi penyampaian fakta; yang ketiga, strategi penyampaian konsep. Strategi penyampaian simultas merupakan penyampaian materi pembelajaran lebih daripada satu, maka strategi penyampaian simultan adalah materi secara keseluruhan. Strategi penyampaian fakta merupakan strategi penyampaian belajar, termasuk jenis fakta seperti waktu, tempat, dan peristiwa. Strategi penyampaian konsep merupakan materi berupa definisi atau pengertian dan pembelajaran konsep agar siswa dapat memahami materi pembelajaran tersebut. Tujuan strategi penyampaian. Tujuan strategi penyampaian adalah strategi penyampaian merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Fungsi strategi penyampaian pembelajaran adalah penyampaian isi pembelajaran kepada pembelajar, menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan pembelajar untuk menampilkan untuk kerja. Strategi penyampaian pembelajaran merupakan dikembangkan atau diturunkan dari model pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang paling sering digunakan dalam metode ceramah atau pertanyaan. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran tidak langsung memperhatikan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam melakukan penyelidikan, penggambaran, dan berdasarkan data. Yang ketiga, strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Bagian B, strategi pengelolaan. Strategi merupakan perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian atau tujuan dan sasaran tertentu. Jadi, strategi pengelolaan adalah pola yang menggambarkan langkah-langkah yang digunakan seorang guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas agar tetap kondusif sehingga siswa dapat belajar optimal, aktif, dan menyenangkan. Ketiga, strategi pengelolaan dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Strateginya berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian yang digunakan selama proses pembelajaran. Yang C, strategi atau bertanya, pengertian. Strategi pembelajaran Planten Quintessence merupakan strategi yang ditunjukkan untuk membantu seorang guru atau dosen agar dapat mempresentasikan informasi dalam bentuk respon terhadap pertanyaan yang telah ditanamkan atau diberi sebelumnya kepada siswa atau mahasiswa. Kelima, kelebihan dan kelemahan strategi. Secara umum, setiap strategi dalam pembelajaran mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Yang pertama, kelebihan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa sekalipun sebelumnya keadaan kelas ramai atau siswa punya kebiasaan bergaul saat pelajaran berlangsung, karena siswa dituntut mengembangkan unsur kognitifnya dalam membuat atau menjawab pertanyaan. Yang kedua, dapat merangsang siswa melatih mengembangkan daya pikir dan ingatan terhadap pelajaran, mampu mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapatnya.
Kelemahannya, yang pertama, dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa sekalipun sebelumnya keadaan kelas ramai atau siswanya pun kebiasaan bergurau saat pelajaran berlangsung. Waktu yang dibutuhkan sering tidak cukup karena hanya memberi kesempatan semua siswa membuat pertanyaan dan menjawabnya. Yang kedua, siswa merasa takut karena sewaktu penyampaian pertanyaan, siswa kadang merasa pertanyaannya salah atau sulit mengungkapkannya. Kesimpulan dari materi ini, saya akan membuat kesimpulan bahwa strategi adalah pola yang ditetapkan secara sengaja untuk melakukan suatu kegiatan. Strategi pembelajaran juga adalah usaha seorang pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Oleh karena itu, seorang pendidik harus memperhatikan beberapa strategi dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, strategi penyampaian, strategi pengelolaan, strategi bertanya. Strategi pembelajaran mencakup penggunaan pendekatan, metode dan teknik bentuk media, sumber belajar, pengelompokan peserta didik untuk mewujudkan interaksi edukasi antara pendidik dan peserta didik terhadap proses dan hasil serta dalam kegiatan pembelajaran. Saran, hendaknya seorang guru dapat mendesain proses pembelajaran dan strategi yang baik serta sesuai dengan sasaran dalam strategi pembelajaran sehingga memperoleh kegiatan pembelajaran yang bermakna. Demikian video saya, sekian dan terima kasih. Salam.